Assalamualaikum Kris. Waalaikumsalam Kang. Sini lo Kang duduk sama aku. Oh, iya Kris. Ngomong-ngomong kamu di sini ngapain Kri? Ini lo Kang lagi pengen menyendiri aja. Loh, kenapa Kris? Boleh gak Kang aku tanya? Ngomong aja Kris. Siapa tahu aku bisa bantu. Gini lo Kang. Gimana menurut pandangan Islam tentang memperjuangkan cinta, Kang? Oh itu permasalahanmu Kris. Gini Kris. Pandangan Islam tentang memperjuangkan cinta itu ada beberapa hal tentang memperjuangkan cinta. Oh itu ya Kang. Apa-apa Kang salah satunya? Menurut pandangan Islam itu 1. Niatkan karena Allah, jangan mencintai karena hawa nafsu seperti karena fisik atau harta, sebab nantinya akan dihinakan Allah oleh hal tersebut, nantinya akan tampak kenyataan yang sesungguhnya dan menimbulkan penyesalan karena sejak awal tidak dimulai dengan niat mencintai karena Allah. Keutamaan cinta dalam Islam ialah sebagai jalan untuk beribadah kepadanya. Seperti yang tertera dalam firman Allah dalam Quran Surat Qasas ayat 50 yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu mereka belaka dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Terus Kang. 2. Menjaga pandangan mencintai seseorang yang belum menjadi muhrimnya tentu tak boleh berlebihan, misalnya dalam memandangnya, walaupun memiliki perasaan lebih dan tidak mendekat secara langsung, melihat yang bukan muhrim juga termasuk zina mata yang harus dihindari. Lebih baik berjuang dengan sabar hingga mendapatkan hubungan yang halal. Saat sahabat sedang merasa jatuh cinta maka sahabat harus bisa menjaga diri dan menjaga kehormatan sebagai seorang muslimah. Seperti dalam sebuah hadits yang artinya, janganlah engkau iringkan satu pandangan kepada wanita yang bukan mahram dengan pandangan lain, karena pandangan yang pertama itu halal bagimu, tetapi tidak yang kedua. Hadis riwayat Abu Daud. Tapi semua itu sulit Kang. Dengan godaan setain. Iya maka dari itu. 3. Mendekat pada Allah, jangan lupa libatkan Allah dalam setiap urusan termasuk urusan yang berhubungan dengan memperjuangkan cinta. Tetap mendekat dan memperbanyak amal kebaikan kepada Allah serta memohon petunjuk yang terbaik darinya. Seperti yang diriwayatkan dalam hadits yang artinya, jika ia mendekat padaku sejengkal aku mendekat padanya sehasta, jika ia mendekat padaku sehasta, aku mendekat padanya sedepa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan cepat. Hadis riwayat Bukhari. Ada lagi gak Kang? 4. Jauhi zina dalam memperjuangkan cinta, yang terutama harus dihindari ialah zina, yakni zina dalam bentuk apapun baik zina hati, zina mata, zina pikiran, maupun zina perbuatan sebab semuanya ialah perbuatan yang tergolong dosa. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadits yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berkholwat berduaan dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini misalnya ialah memperjuangkan cinta dengan menyatakannya tetapi tidak segera menghalalkan hubungan, kedua orang yang saling mencintai tersebut menjalin hubungan yang tidak diperbolehkan syariat agama seperti berpacaran, tentunya hal ini tak boleh dilakukan dan bukanlah perbuatan baik yang dicontohkan Rasulullah. Semua itu ajaran Nabi Kang. Iya Kris. Kalau kita melangkah dengan ajaran syariat Nabi hidup kita akan dimudahkan Kris. Kalau kita banyak keraguan harus bagaimana Kang? Kalau kamu dalam kebimbangan, termasuk nomor 5. Salatlah istihoroh. Salat istihoroh juga dianjurkan untuk mendapatkan kemantapan hati. Dengan menjalankan salat istihoroh, Allah akan memberi petunjuk terbaik apa yang seharusnya dilakukan sehingga terhindar dari jalan sesat atau langkah yang salah. Seperti yang tertera dalam firman Allah dalam Al-Anbiya ayat 89 yang artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku seorang diri, engkaulah ahli waris yang paling baik. Lantas apa lagi Kang? 6. Memperbaiki diri, selalu memperbaiki diri dari segi akhlak dan hati sehingga nantinya akan mendapat jodoh yang terbaik dan mendapat hasil dari apa yang diperjuangkan tersebut yang terbaik pula. Sebagai manusia tak boleh merasa baik, harus selalu merasa rendah diri di hadapan Allah. Memperbaiki diri akan menjadikan seseorang menjadi lebih baik bagi orang yang sedang diperjuangkan. Karena berjuang untuk cinta itu juga perlu Kris. Berjuang karena Allah. Apa-apa juga karena Allah. Ada lagi juga Kris. Yang nomor 7.
Mencari rezeki yang halal berjuang tentu membutuhkan modal baik lahir maupun batin. Secara batin dapat dilakukan dengan rajin beribadah dan rajin berdoa, sedangkan pada aspek lainnya yaitu tentang tanggung jawab terlebih sebagai seorang laki-laki yang sudah selayaknya bertanggung jawab pada keluarga, selama waktu penantian wajib diisi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti mencari rezeki yang halal. Mencari yang haram aja sulit Kang, apalagi yang halal Kang. Lo jangan gitu dong Chris. Kita harus tetap berusaha, dan berdoa juga bismillah. Dan kita jangan asal sibuk tanpa bermanfaat. Lantas Kang, Yang 8 Chris. Menyibukkan dengan hal yang bermanfaat selama memperjuangkan cinta, wajib mengisi waktu dengan segala hal yang bermanfaat agar nantinya bisa menjadi orang yang terbaik untuk seseorang yang dicintai. Alangkah lebih baik jika seseorang yang diperjuangkan nantinya bisa hidup bersama dalam kelancaran dan keberkahan, bukan menyusahkan atau membebani. kalau kita diam gimana Kang? Jika merasa belum siap untuk menyampaikan cinta tersebut, maka jalan yang terbaik adalah diam. Diam mencegah dari fitnah dan mencegah dari hawa nafsu. Diam adalah jalan terbaik sambil menunggu dan memperbaiki diri menerima petunjuk yang terbaik dari Allah sehingga hati akan terasa tenang dan jauh dari gelisah karena menyadari semua yang ada di dunia ini haknya Allah, seperti kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah yang awalnya selalu diperjuangkan dalam diam hingga Allah menunjukkan jalan pada mereka untuk bersatu. Kalau udah siap dan ingin bersatu, berani melamar dan menikahinya, jalan terbaik untuk memperjuangkan cinta ialah menghubungi wali dan menyampaikan perasaan secara baik-baik, dan segera melamar serta menikahi orang dicinta tersebut. Tidak masalah yang melamar laki-laki atau perempuan sebab hukum wanita melamar lelaki dalam Islam juga diperbolehkan. Hal itu jauh lebih baik daripada zina. Seperti yang tertera dalam firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahilah orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Allah akan memberikan kemampuan pada mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas pemberiannya. Baik Kang, semua nasihatmu akan kuingat selalu Kang. Terima kasih semuanya Kang. Iya Chris. Sama-sama. Oh ya udah Chris, aku tak balik dulu. Iya Kang. Hati-hati Kang. Iya Chris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga nasihatnya Kang Hibet bisa jadi manfaat dan juga bisa menjadi aku lebih baik lagi. Amin.